Awal cerita dibuka dengan terlihat kondisi saat itu masih berjalan dengan normal, bahkan beberapa ilmu pengetahuan dan teknologi di masa tersebut sudah terlihat sangat berkembang. Nah, di sini kita diperlihatkan oleh seorang laki-laki yang sedang menyatakan perasaannya kepada seorang wanita. Perkenalkan, pemuda ini sekaligus tokoh utama kita bernama Mizuhara Raito dan perempuan tersebut bernama Tachibana Elisa. Serta Raito tidak lupa memberikan informasi kepada Elisa bahwa ia akan dikarantina di sebuah tabung pembekuan selama 4-5 tahun karena selama ini ia ternyata telah mengidap sebuah sel skolirosis yang menyebabkan dirinya merasa lelah sepanjang hari. Maka setelah itu Raito pun berkonsultasi ke sebuah rumah sakit dan para dokter pun menyarankan Raito untuk melakukan sebuah karantina selama 5 tahun di sebuah tabung pembekuan. Sebab obat penawar dari sel tersebut masih dalam tahap uji percobaan yang sekiranya akan selesai dibuat sekitar 4-5 tahun lagi. Maka dari itu, Raito pun segera menyatakan perasaan yang ia pendam selama ini kepada Elisa sebelum ia menjalani masa pembekuan tersebut. Dan setelah Elisa mendengar hal tersebut, ia pun terlihat bimbang sekaligus bingung ingin memberikan Raito jawaban yang seperti apa karena sebelumnya ia juga sempat ditembak oleh seseorang. Kemudian Elisa pun segera meninggalkan Raito dari tempat tersebut tanpa memberikannya satupun jawaban. Setelah itu Raito pun segera menuju ke sebuah rumah sakit umum di sebuah tempat di mana dirinya akan dikarantina, serta ia ditemani oleh dua saudaranya yaitu Ryu dan juga Mahiru. Lalu setelah Raito sampai di rumah sakit tersebut dan setelah ia melakukan pemeriksaan kondisi tubuhnya, ia pun kemudian tidak lupa berpamitan kepada kakak laki-lakinya dan adik perempuannya yang akan dia tinggal selama 5 tahun. Namun tiba-tiba terdengar suara perempuan yang ingin masuk ke ruangan tersebut untuk menemui Raito yang tidak lain adalah Elisa. Dan setelah mereka berdua melakukan sedikit perbincangan, Raito pun menitipkan sebuah kalungnya kepada Elisa agar di saat dia terbangun 5 tahun lagi, dirinya bisa meminta kembali kalung tersebut kepada Elisa. Lalu setelah itu pembekuan pun dilakukan. Lima tahun kemudian, di saat Raito telah tersadar dari tidur panjangnya, ia pun melihat seorang wanita yang penampilannya mirip dengan si Elisa, namun berbeda. Kemudian ia pun segera memeriksakan keadaan tubuhnya saat itu dan dirinya telah dinyatakan sembuh dari sel skolirosis tersebut. Lalu di saat Raito menanyakan tentang keadaan sekitar serta keluarganya, terlihat si perempuan berambut ungu pun mengajak dirinya menuju ke sebuah tempat dan dia akan menjelaskan semua kejadian yang terjadi selama 5 tahun silam di dunia ini. Dan perkenalkan, wanita ini bernama Mira, seorang wanita yang akan menjadi perawat pribadi serta seseorang yang akan memenuhi kebutuhan apapun yang Raito inginkan. Lalu Mira pun menjelaskan bahwa di saat 4 tahun sebelumnya terdapat sebuah virus dengan singkatan MK telah menyebar luas di seluruh dunia melalui udara yang menyebabkan penderitanya meninggal dunia dalam jangka waktu 3 hari. Dan hingga saat ini vaksin atau obat dari virus tersebut masih belum ditemukan yang menyebabkan populasi manusia di dunia sekarang telah berkurang 0,5%. Raito yang tidak percaya mendengar hal tersebut, ia pun segera melarikan diri dan melihat keadaan di luar yang telah berubah total, serta dirinya telah menyadari bahwa sebagian besar penduduk yang tinggal di kota tersebut hanyalah perempuan. Dan di saat yang bersamaan, Mira pun menjelaskan bahwa arti dari singkatan MK tersebut adalah virus man killer. Seperti namanya, virus tersebut hanya menyerang para laki-laki saja yang menyebabkan populasi pria di dunia saat ini telah musnah sekitar 99,9%. Yang menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk bumi telah dihuni oleh para kaum perempuan dan masih terdapat 5 pria saja yang selamat di saat seperti ini berkat sel skolirosis yang terdapat di tubuh mereka, serta metode pembekuan yang telah dilakukan sebelumnya, dan salah satunya
adalah si Raito ini yang akan menjadi sumber benih dari seluruh wanita yang ada di kota tersebut. Lalu setelah mereka balik menuju ke tempat sebelumnya, Raito pun sempat menemui adik perempuannya yaitu Mahiru yang terlihat ia sudah beranjak remaja, serta keadaan kakak laki-lakinya yang ternyata sedang dibukukan sama seperti Raito sebelumnya. Di saat malam harinya, Mira pun berniat untuk mengajak Raito melakukan olahraga pemanasan sebab Mira sebelumnya sempat dimarahi oleh atasan dari markah tersebut karena ia belum menyelesaikan suatu tugas dengan Raito, yaitu melakukan ritual bersetubuh. 小種をください、レイト。 Namun Raito menolak melakukan hal tersebut bukan karena ia membencinya, tetapi Raito mengingat wajah seorang perempuan yang sempat ia sukai, yaitu Elisa. Karena hal tersebut, Raito tidak melakukan hal tersebut kepada dirinya. Mira pun segera izin keluar dari kamar Raito, dan di keesokan harinya, Mira pun mengajak Raito ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat beberapa wanita yang sudah siap untuk dibuahi oleh Raito. Sekaligus ia boleh memilih sesuka hati wanita mana yang akan diajak melakukan ritual. こちらへどうぞ。いる女性ばかりです。なんせこん Dan lagi-lagi Raito pun menolak tawaran tersebut karena dirinya mengira akan dijadikan binatang pembiakan. Namun Mira pun menyangkal pernyataan tersebut sebab jika Raito memiliki sebuah keturunan, maka dirinya akan dijamin kehidupannya oleh pemerintah, sekaligus akan menyelamatkan umat manusia dari kepunahan massal untuk kedepannya. Sebab di saat semua pria telah musnah, maka seorang anak kecil lah yang akan menjadi harta karun pada saat itu. Apalagi jika anak tersebut berkelamin laki-laki yang kebal terhadap virus MK. Maka di saat itulah ada suatu harapan besar yang telah dinanti-nantikan oleh pemerintah dalam upaya menstabilkan populasi manusia di masa mendatang. Mendengar hal tersebut, Raito pun meminta waktu 1 bulan kepada Mira agar dirinya bisa menemui Elisa dan sekaligus akan membuat keturunan bersamanya. Lalu Mira pun menyetujui hal tersebut, tetapi ada syaratnya, yaitu Raito harus siap membuahi setiap wanita yang dipilih oleh Mira pada saat malam harinya selama sebulan penuh. Lalu Shin berpindah ke sebuah kamar yang terlihat seorang pria si nomor 1 bernama Kyoji yang sedang melakukan pijat plus-plus, sekaligus ia sedang menonton sebuah film yang nampaknya Kyoji tertarik dengan seorang aktor wanita di film tersebut. Dan di saat waktunya ia akan bertugas, ia pun merequest aktor wanita di film tersebut untuk diajak bersama membuat keturunan, dan keinginan Kyoji pun dikabulkan. 北山レナ、 日野様、Kemudian kita diperlihatkan dengan keadaan Raito yang terlihat sedang makan siang dengan kualitas VIP bersama dengan Mira dan Mahiru, dan terlihat Raito mulai tergoda dengan tubuh Mira yang membuat Mahiru merasa kesal dengan tingkah kakak laki-lakinya, dan ia pun memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua di sana. Melihat makanan penutup Raito yang tidak habis, Mira pun meminta makanan tersebut untuk ia makan sendiri daripada dibiarkan mubazir. Sekaligus Mira memberitahu bahwa mulai malam ini Raito akan ditemani oleh 2 orang wanita, yaitu penjaga pribadi dan juga seorang suster. Sekaligus mereka berdua akan ikut tidur di kamar Raito setiap malam. Kemudian di saat Raito ingin menuju ke kamarnya, terlihat pria si nomor 1 yaitu Kyoji yang menyapa dirinya, sekaligus merasa heran dengan kepolosan Raito yang belum melakukan ritual enak-enak ya. Dan Kyoji juga mengungkapkan perasaan bahagianya kepada Raito saat ini. 一昨日はアイドル、昨日はモデル、そして今日はこの世の楽園だ。 Lalu di saat Raito sedang mandi, tiba-tiba lampu di kamar tersebut mati dengan sendirinya, dan Raito mengira bahwa itu hanyalah sebuah pemadaman listrik biasa. Dan setelah lampu itu menyala kembali, terlihat seorang wanita yang memasuki kamar mandinya dengan keadaan tanpa busana. Bahkan ia sampai mengunci kamar mandi tersebut agar Raito tidak bisa kabur, sebab wanita ini berniat mengajak Raito untuk melakukan ritual enak-enak di saat itu juga. カネ、以後よろしく。 Kemudian terlihat Raito yang tidak berdaya sebab wanita tersebut sangatlah bersemangat dan ganas sampai-sampai membuat Raito seketika pingsan.
Kemudian saat itu telah tersadar, ternyata ia telah berada di kamar tidur bersama wanita barusan. Dan lagi-lagi terlihat seorang wanita yang tiba-tiba muncul dari dalam selimutnya, yang ternyata mereka berdua adalah wanita yang dimaksudkan oleh Mira sebelumnya, yaitu Sui dan Akane. Kemudian mereka berdua memutuskan tidur bersama di kamar itu dan pada malam itu juga. Dan di keesokan harinya, Reito, Mira, Sui, dan Akane mendatangi sebuah fasilitas hewan karena arahan dari Reito yang yakin bahwa keberadaan Elisa bisa ia temukan di tempat itu. Sebab kalung yang Reito titipkan kepada Elisa sebelumnya terdapat sebuah alat pelacak yang bisa melihat lokasi pemakainya, serta Reito menerima sedikit sinyal dari kalung tersebut, yang menandakan bahwa saat ini Elisa, sahabat kecilnya, masih hidup. Dan terlihat Akane yang sempat-sempatnya ia menggoda Reito saat itu, namun tiba-tiba terlihat di belakang mereka semua terdapat seekor beruang coklat milik dari fasilitas ini yang sepertinya terlepas. Lalu di saat beruang itu berniat menyerang Sui, Reito pun dengan sigap menyelamatkannya dari serangan tersebut yang menyebabkan tangan kirinya terluka. Lalu ketika Akane menyuruh melakukan tugasnya, tiba-tiba terlihat Sui yang langsung berdiri dan menghampiri beruang tersebut untuk ia lumpuhkan dalam sekejap mata. Dan terjawablah sudah bahwa penjaga pribadi itu adalah Sui dan dokternya adalah Akane. Setelah Sui berhasil mengalahkan beruang tersebut, ia pun kemudian meminta maaf kepada Reito karena dirinya telah lalai dalam menjalankan tugasnya, yang menyebabkan tangan kiri Reito mengalami luka. Dan terlihat juga Akane dengan sigap ia merobek baju miliknya tersebut untuk dijadikan perban sementara di tangan Reito. Kemudian Mira pun meminta maaf kepada Reito karena kelalaian Sui dalam menjalankan tugasnya, serta ia juga menegur beberapa staf di fasilitas tersebut sebab serangan beruang barusan dapat membahayakan nyawa Reito, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setelah itu terlihat mereka berempat telah berada di sebuah laboratorium, dan ketika mereka memasuki ruangan penelitian Elisa, terlihat di sana sangatlah berantakan sebab seseorang yang tidak diketahui identitasnya telah mencuri beberapa penelitian milik Elisa 3 tahun yang lalu. Serta seorang staf di sana juga tidak mengetahui alasan yang jelas mengapa Elisa yang tiba-tiba menghilang dari tempat tersebut. Serta seorang staf itu juga memberitahu Reito bahwa selama ini Elisa juga telah meneliti dan berusaha menemukan vaksin dari virus MK yang telah terjadi 5 tahun sebelumnya. Dan kita juga diperlihatkan ke masa lalu Reito bersama Elisa yang menjelaskan bahwa awal mula mereka berdua bercita-cita menjadi seorang dokter adalah ingin menyelamatkan seekor gugu peliharaan si Elisa semasa kecilnya yang terserang sebuah penyakit langka. Sebab obat atau vaksin dari penyakit tersebut belum ditemukan oleh para dokter dan ilmuwan, saat itulah yang memotivasi Elisa kecil dan Reito untuk bercita-cita menjadi seorang dokter, khususnya di bagian fasilitas hewan. Setelah Reito melihat foto kenangan kecilnya bersama dengan Elisa yang memotivasi mereka berdua untuk menjadi seorang dokter, Reito pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan proyek penelitian milik Elisa yang sebelumnya dikerjakan olehnya, agar dia bisa segera menemukan vaksin virus MK di laboratorium tersebut yang telah hilang dicuri oleh seseorang. Scene berpindah kepada adik Reito, yaitu Mahiru, yang terlihat ia sedang membagikan beberapa cemilan kepada anak-anak di panti asuhan, yang nampaknya tempat tersebut sepertinya ditelantarkan dan dibiarkan begitu saja tanpa mempedulikan nasib orang-orang di tempat tersebut oleh pemerintah. Sempat terdengar kabar bahwa ada seorang pria yang muncul di kota tersebut yang menjadi incaran para wanita di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Mahiru merasa khawatir dengan keadaan kakaknya, lalu bergegas menuju tempat penelitian milik Reito untuk memeriksa keadaannya. Sampai di sana, ia pun dengan segera menghampiri kakaknya sekaligus memberinya sebuah kecupan hangat yang membuat Reito seketika terkejut dengan kelakuan Mahiru. Kemudian di saat Mahiru mengambil boneka milik Elisa, ia pun menemukan sebuah gelang di dalamnya dan memberikannya kepada Reito. Reito yang mengetahui kegunaan dari gelang itu pun kemudian meminta Mahiru untuk menjaga tempat ini agar seseorang tidak mengikuti dirinya saat memeriksa isi dari gelang tersebut. Dan ketika Reito telah menemukan sebuah tempat yang biasanya aman, ia pun kemudian memutar video dari gelang tersebut yang menunjukkan Elisa yang telah menemukan seluruh informasi data dari virus MK yang selama ini ia teliti, bahwa virus tersebut ternyata tidak terjadi secara alami, melainkan secara sengaja telah dibuat oleh umat manusia. Pesan terakhir yang disampaikan oleh Elisa di video tersebut
adalah dirinya yang ingin segera menemui Reto, sebab hanya dirinya saja yang bisa dipercaya oleh Elisa saat itu. Sesampainya di luar, Reto pun bertemu langsung dengan Mira dengan keadaan mulut penuh dengan makanan yang membuat Reto salting karena kelakuannya. Kemudian mereka berdua pun membicarakan tentang perkembangan vaksin yang Reto kerjakan semalaman, serta Reto yang sempat-sempatnya ia memodusi Mira dengan mengatakan dirinya mirip dengan sahabat kecilnya yaitu Elisa. 食べた。スオさんってちょっと立花エリサさんの行方は。いられましたし、水原様。俺いろいろ理由つけてメイティングしないし。 Scene berpindah dengan memperlihatkan perkumpulan para petinggi organisasi wanita di seluruh dunia yang sedang membicarakan sesosok pria yang baru-baru ini telah dibangunkan dari masa pembekuannya. Sebab tujuan awal mereka membangunkan pemuda tersebut ialah membuat keturunan sebanyak-banyaknya dengan para wanita. Namun sepertinya rencana tersebut melenceng jauh sebab pemuda itu hingga saat ini belum menghasilkan seorang keturunan, bahkan untuk menyentuh seorang wanita pun dia tidak mau, dan pemuda alim tersebut adalah Reto. Lalu setelah itu kita diperlihatkan dengan kelompok petinggi organisasi yang sedang membicarakan tentang keberhasilan pria si nomor 1 yang telah melakukan ritual pencoblosan dengan 100 wanita, dan dari 100 wanita tersebut telah terkonfirmasi bahwa 28 pembuahan yang berhasil dan akan segera melakukan persalinan. Karena hal itu, pria si nomor 1 alias Kyoji akan diberikan sebuah servis spesial oleh perempuan cantik ini yang telah direncanakan oleh para menteri tersebut.